Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today aku mau bercerita tentang pemilihan Capres Indonesia. Hari ini di Western Australia Perth adalah waktu untuk pemilihan presiden di Indonesia lebih cepat dari Indonesia. Sekarang adalah tanggal 13 apa sekarang? Pokoknya tanggal 13 ya, gue jadi lupa bulan ya, Cang, goblok banget sih. Nah, sebelum saya cerita panjang kali lebar, jangan lupa subscribe dulu dan di like YouTube channel saya. Jadi saya semakin semangat bikin videonya. Gratis kok saya. Subscribe, pencet subscribe dan pencet loncengnya. Jadi setiap update video dari vlog saya langsung kalian dapat notifikasi. Oke? Jangan lupa di subscribe dulu sama di like. Baru aku lagi ceritanya. Oke? Hari ini aku udah rapi, lagi nunggu suami aku juga siap-siap. Kita mau jalan ke TPS. Di sini aku dapat TPS yang dekat dari rumah saya sekitar 30 menit ya, lumayan jauh sih ya kalau di sini. Tapi di sini TPS terbagi banyak, kayak ada di mana-mana TPS-nya. Nah, ini yang paling terdekat dari rumah saya, 30 menit dari rumah saya. Namanya TPS di daerah Sterling. Oke. Nah, di sini aku udah dapatkan surat formulir kayak seperti ini. Kita panggil ini formulir C6 ya. Nah, ini namanya surat untuk daftar ulang ya, kalau kita bisa bilang daftar ulang. Jadi awalnya itu saya tidak tahu bagaimana caranya mencoblos presiden Indonesia di negara luar bukan di Indonesia, karena ini pertama kalinya saya mencoblos di sini karena saya juga udah nggak tinggal di Indonesia lagi. Nah, saya ingat banget pada tahun 2018 tahun kemarin bulan Juli, teman saya dari Facebook nge-tag saya menanyakan, "Ayu, lu udah daftar pemilihan belum? Pemilihan presiden?" Lah gue bingung, orang masih lama pemilihannya kok dimintain sekarang. Katanya, "Iya Beb, cuman dia bilang katanya Agustus itu pendaftaran paling terakhir, Agustus 2018 pendaftaran pertama." Gue bilang, "Tapi gue nggak tahu gimana cara daftarnya, kan harus buka website segala macam." Gue nggak tahu, gue ngeblank. Nah, kata teman gue, berhubung teman gue ini katanya dia adalah panitia pendataan pemilu, jadi dia bisa bantu saya untuk mendaftarkan diri saya menjadi orang yang bisa mencoblos di luar negeri ini, di Australia. Terus dia bilang gini nih, "Aku kirimin fotonya, kamu isi data-datanya, kamu ketikin aja di Facebook, nanti aku yang daftarin." Dia bilang kayak gitu. Yaudah, akhirnya aku berterima kasih banget tuh karena teman aku namanya Paula, dia kasih datanya ke saya ketik data saya send ke dia, dan dia daftarin data diri saya ke website. Habis itu saya dapat email konfirmasi dari panitia pemilihan presiden di Australia ya, dan di saat itu saya dapat email, saya harus pokoknya bolak-balik buka email dah, ribet. Bolak-balik buka email, harus dicek datanya, data nama-nama kita sudah terdaftar atau belum, bikin password, bikin segala macem lah. Nah, untuk terakhir ini saya bingung, saya sudah cek nama saya memang sudah ada, tapi karena masih jauh-jauh hari waktu itu kan, jadi mungkin belum terdata total lah, sisanya masih 50%. Nah, saya sempat ragu, aduh bisa kagak nih ya, bisa nggak saya ntar nyoblos tahun depan kayak gitu. Nah, pada bulan Januari tahun ini 2019 saya udah nanya ke teman saya, gimana kok gue nggak dapet kabar ya, gue nggak tahu harus nyoblos di mana. Gue bilang kayak gitu kan, harus bawa apa, gue emang bener nggak tahu. Dia bilang nanti bakal dikonfirmasi lagi lewat email. Nah, nanti aku lanjut lagi ceritanya, karena kita udah mau berangkat ke TPS. Karena TPS yang aku mau kunjungin ini, TPS-nya buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Nah, sekarang jam setengah 3. Jadi kemungkinan saya sampai sana jam 3 sore. Semoga masih rame di sana ya, soalnya kan jamnya lama banget tuh, pasti orang ada datang pagi, ada datang siang, ada datang sore. Nah, saya tengah-tengah antara siang dan sore. Oke, siap-siap dulu biar nanti insya Allah, saya belum tahu ya saya bisa videoin suasana di sana atau tidak, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa sembarangan ambil video, takutnya diomelin atau dilarang ya. Semoga aja saya bisa ambil video. Oke, nanti saya kasih unjuk suasana pemilu di Australian Perth kayak apa. Oke, continue lagi nanti ya, aku cerita lagi nanti setelah pulang pemilihan, pulang coblos ya. Bye. So, aku udah sampai di lokasi TPS-nya, cuma aku nggak tahu masuknya ke mana. Mendung cuaca, Bo. Kita sampai. Tuh. Jangan dicoret-coret. Teneng.
Oh, ada ininya juga. That Oh, this is like small one. how to explain? Pakai bahasa Inggris. It's like every city, like Jakarta, like every city. Tuh, lokasi pemungutan suara. Oke, sekarang aku mau daftar dulu. Oh, banyak orang Indonesia. Halo. Udah mulai belum sih? Belum. Oh, udah. Hampir selesai. Oh, bentar habis. Nggak boleh bawa kamera, Bu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Aku mau videoin. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay, udah milih. Tapi nggak boleh videoin di dalam, nggak tahu kenapa no kamera katanya. Sedih deh ya. Tapi aku udah milih. Tadi mau naruh tintanya di jempol, tapi nggak boleh, suruh clicking. Ya sudah ya, nggak apa-apa ya. Mending saya udah menyuarakan hati saya. Hati. Ya sudah. Nih banyak orang-orang Indonesia yang mau nyoblos, lumayan lah ya. Mana laki gue? Halo guys, aku kembali lagi baru sampai rumah. Tadi kan udah lihat sendiri kan, itu TPS yang aku tempat buat nyoblos adalah di Stirling. Nah memang aku datang sana udah kesorean. Tadi aku sempet tanya panitia, kok sepi? Soalnya tadi udah rame dari pagi sampai siang sekitar jam 1. Nah udah mulai nginjek jam 2 itu udah mulai turun, udah mulai agak sepi karena orang udah coblos tadi paginya gitu loh. Nah cuman yang memang aku pikirkan, memang kan TPS bukan hanya di situ aja, di berbagai macam tempat. Nah khususnya di daerah KJRI, di tempat KJRI itu di tempat konsulat Indonesia di Australia itu numpuk semua di sana. Karena kenapa? Jadi aku mau jelaskan satu persatu kategori orang di Indonesia yang di Australia yang bisa mencoblos. Yaitu kita lihat dari cara daftarnya dan dokumennya dan segala macam. Oke, di sini aku mau jelasin, sudah aku tulis. Ini juga aku dapat datanya dari panitia pemilu di Australia. Jadi di sini loh, di TPS 1 sampai 7 berlokasi di KJRI. Di KJRI itu konsulat Indonesia ya di Perth. Jadi TPS 1 sampai 7 semuanya di KJRI Perth. Jadi semua numpuk di sana ya. Rata-rata temen gue pada di sana semua. Nah, di sini ada beberapa macam statusnya, itu ada 4 status seseorang yang bisa mencoblos di sini. Nah, status pertama ini status DPT. Status DPT itu capil yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Maksudnya apa? Seperti saya adalah capil yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Karena kenapa? Tahun kemarin saya sudah register, saya sudah mencantumkan data-data saya di website di online untuk sebagai calon pemilih presiden di Australia. Tapi bukan saya yang daftar langsung, tapi teman saya yang daftarin, karena teman saya adalah panitia pendataan pemilu. Jadi ya alhamdulillah saya berterima kasih sekali dengan teman saya itu. Jadi saya bisa coblos tanpa ngantri panjang lagi, say. Nah, di saat saya sudah terdaftar sebagai DPT, daftar yang sudah sebagai pemilih tetap. Jadi pas saya ke sana, yang cuma saya bawa adalah formulir C6 dan paspor asli ataupun KTP elektronik. Kalau bukan KTP elektronik nggak bisa terima. Apa yang dimaksud form C6? Form C6 itu saya dapatkan setelah nama saya sudah terdaftar. Saya cek berulang kali di website bahwa nama saya sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar, saya akan mendapatkan C6. Nah, di satu posisi ini, waktu itu saya bingung di mana saya bisa dapat C6. Makanya saya tanya teman saya waktu itu, kok saya belum dapat C6 ya? Kok C6 itu apa sih? Aku tuh bingung C6 itu apa. Jadi ya, yang tadi sudah saya sempat ceritakan sebelumnya. Jadi formulir C6 itu tidak mudah untuk didapat. Selalu complicated ya, terlalu banyak drama di sini. Karena kenapa? Pada saat saya tahu semua orang harus punya formulir C6. Semua orang sudah terdaftar punya formulir C6. Sedangkan saya pemilu udah menjelang 2 minggu lagi, saya belum mendapatkan formulir C6 itu. Saya kelagapan dong. Aduh, gimana nih, gue bisa milih nggak ya? Gue nggak mau dong golput ya kan. Akhirnya gue bingung nih, gue ngubungin ke temen gue, kata temen gue, aduh Beb, kayaknya kamu harus ke KJRI cuma untuk ambil formulir C6 seminggu sebelumnya atau 1 hari sebelumnya, kalau nggak salah, saya lupa. Gue bilang, buset, KJRI jauh, saya di City, masa gue ke City cuma jauh-jauh ngambil formulir aja terus pulang? Emang nggak bisa diambil pas hari hanya terus langsung nyoblos? Oh nggak bisa, kamu harus pegang dulu itu ke C6 nya, baru besokannya baru kamu bisa nyoblos.
kok ribet banget, emang nggak bisa ya dikirim lewat email atau lewat WhatsApp dah. Aku bilang gitu, aku tanya temen aku, kata temen aku kayaknya bisa deh, nanti aku coba tanya ke temen aku bisa atau enggak. Soalnya waktu kamu daftar, kamu udah daftarin email kamu nggak sama WhatsApp? Dan aku ada kok daftarin nomor HP aku sama email, dan aku malah dapat konfirmasi email dari apa panitia pemilunya. Oh berarti nanti di emailin atau enggak di WhatsApp. Nah setelah 1 minggu sebelum pemilu, ya 1 minggu sebelum pencoblosan, alhamdulillah saya di-invite di grup, tiba-tiba di grup WhatsApp ya sama Bapak Pangestu, dia orang Indonesia. Saya nggak tahu dia aslinya dari mana. Saya di-invite dari grup WhatsApp. Di situ banyak sekali orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia, di-invite semua di satu grup itu, ya. Dan beliau memberikan informasi bahwa untuk yang di grup ini adalah seseorang bisa memilih di TPS Stirling, dikasih tahu lokasi Stirling. Oh berarti aku udah tahu, berarti lokasi di Stirling. Dan harus membawa form C6. Langsung dong orang-orang pada WhatsApp ke bapak itu, Pak saya belum dapat form C6, gimana dong, kan nggak mungkin kita cuma ke konsulat KJRI jauh dari rumah kita juga sibuk, masa cuma ambil formulir kita pulang lagi, nggak bisa diambil hari ya. Terus kata beliau, yaudah tolong kasih tahu nama kalian yang belum dapat C6 biar nanti saya kasih kirim lewat WhatsApp. Nah, langsung dong saya private message ke dia langsung, karena kan di grup kan banyak orang nge-text tuh. Jadi saya save namanya, saya langsung private message ke dia, ke beliau. Saya langsung bilang, Pak Pangestu, saya sudah terdaftar, saya sudah cek di website, nama saya ada, tapi belum ada C6. Bisa tolong Bapak kirimkan C6 ke saya. Akhirnya diketikin sama dia, sama beliau, dan saya dikirimin lewat WhatsApp fotonya. Kata beliau tinggal langsung di print nanti pas kamu mau coblos ya. Jadi dari foto yang dikirim ke dia, formulir tinggal saya print out. Alhamdulillah sekali saya dapatkan formulir C6 itu. Formulir C6 itu adalah formulir untuk daftar ulang. Jadi tidak ada kecurangan. Jadi di luar negeri ini kata tidak ada kecurangan dalam pemilu, ya, ngerti? Jangan termakan hoax saya. So itu sudah aku jelaskan status pertama untuk satu orang, maksudnya untuk satu kategori status DPT. Aku termasuk DPT. Capil yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap. Itu aja, bawa syarat C6 sama paspor asli. That's it. Dan habis itu kamu bisa nyoblos. Nih aku udah bukti udah nyoblos. And then yang kedua, namanya status DPT BLN, yaitu capil pindahan. Apa nih maksudnya? Apa namanya? Capil pindahan kayak seperti gini, orang yang dari Indonesia baru pindah ke Australia. Ya, ngerti gak, baru pindah. Kalau saya kan posisi saya udah hampir 2 tahun di Australia, jadi saya bukan yang baru pindah. Jadi orang yang baru pindah ke Australia tapi sudah tinggal di sini. Jadi itu namanya status yang kedua, status DPT BLN, capil pindahan. Nah, syarat yang harus dibawa adalah form A5. Form A5 itu yang harus dibawa dari Indonesia, ya. Kalau di sini kan kita nggak perlu form A5, udah didaftarin sebelumnya. Nah, mereka harus wajib bawa form A5 dari Indonesia plus paspor asli sama atau KTP elektronik. Udah itu aja. Itu untuk capil pindahan. Ngerti kan capil pindahan itu maksudnya orang yang baru pindah ke Australia, yang udah tinggal di Australia tapi baru pindah. Begitu ya. Terus ketiga, status DPKLN. Status DPKLN itu adalah capil yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Maksudnya apa? Jadi gini loh, banyak orang-orang yang tinggal di Australia. Jadi contohnya orang yang belum terdaftar, kayak misalnya teman saya nih, dia sudah tinggal 2 tahun di Australia, dia udah daftar sendiri lewat online website. Tapi ternyata mungkin dia ada kesalahan waktu cara daftarnya, dia nggak tahu detailnya apa yang harus dimasukkan, ya. Untungnya saya didaftarin sama panitianya langsung, jadi saya tidak ada kesalahan waktu mendaftar. Mungkin dia ada kesalahan mendaftar, tapi namanya pas dicek di website tidak terdaftar. Akhirnya dia tidak mendapatkan formulir C6, namanya tidak terdaftar di website. So yang harus dia lakukan adalah dia harus ke KJRI, ya, harus ke KJRI sebagai statusnya DPKLN, capil yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Yang syarat yang harus dibawa adalah paspor asli ataupun KTP. Bukti tempat tinggal dia di Australia. Bukti tempat tinggal di Australia seperti kayak lu harus bawa driver license Australia kalau dia udah punya driver license. Kalau belum punya, rekening bank dari Australia, kan ada tuh nama alamatnya yang membuktikan kalau dia memang tinggal di Australia. Sama dia harus datang ke KJRI konsulat jam 12 siang hanya untuk registrasi terlebih dahulu karena namanya belum terdaftar. Jadi dia harus registrasi terlebih dahulu jam 12 siang. Nah, setelah itu registrasinya itu udah pasti orang ngumplek di sana karena banyak yang
belum terdaftar namanya karena banyak hal-hal yang mungkin salah daftarnya. Dan mereka mulai mencoblos dimulai dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Jadi posisinya kayak teman saya ini, teman dekat saya, dia namanya tidak terdaftar, dia harus ke KJRI. Dia udah datang tadi jam 2 siang, jam 2 apa jam 1 siang. Saya tanya kerja gimana, lo jadi nyoblos nggak? Terus kata dia, gila, ngantrinya kayak ngantri sembako, panjang banget buat registrasi doang, dia bilang kayak gitu kan. Ngumplak semuanya di sini, rame banget. Banyak yang protes katanya, banyak yang protes karena kenapa? Ribet, harus daftar dulu, ngantrinya panjang. Itu baru ngantrinya doang buat daftar ulang, belum nyoblosnya. Gokil, dia harus nunggu berapa lama di sana, harus berjam-jam dari jam 12 sampai jam 6 sore. Kebayang dong capeknya seperti apa. Jadi yang aku dengar informasi tentang status yang nomor 3 ini, orang banyak yang protes dan pulang jadi golput mereka karena udah capek makan waktu di sana, ngantrinya panjang, cuma daftar ulang aja panjang banget, say. Ya gimana, habis salahnya mereka juga, kenapa nggak daftar dari dulu, salahnya daftar malah salah. Ya aku udah bilang waktu itu sama temen aku, mau nggak didaftarin, soalnya aku ada temen panitia pendataan, dia bilang nggak apa-apa beb, gue udah daftar sendiri. Akhirnya namanya nggak terdaftarkan di website. Ngeyel sih, kalau nggak kan dia udah enak sama gue, dekat, coblosnya cuma 30 menit dari rumah. Dia harus ke kota lebih jauh dan ngantrinya nauzubillah, akhirnya dia golput, kagak jadi milih karena terlalu lama waktu ini. Dan di sini yang keempat, statusnya adalah DPK turis. Maksud DPK turis apa? Misalkan kayak kakak gue atau orang tua gue datang ke Australia cuma buat holiday, buat visit gue, buat ketemu gue, ya. Tapi dia nggak tinggal di sini, tapi bisa coblos di sini. Tapi syaratnya adalah bawa form A5 wajib dari Indonesia, itu harus dibawa sama paspor seperti biasa, paspor Asia ataupun KTP elektronik. Terus datang ke KJRI sama jam 2 siang. Datang ke KJRI jam 2 siang untuk verifikasi data sama verifikasi data terlebih dahulu. Dan sayangnya coblosnya juga jam 5 sampai jam 6. Kebayang dong numpuk ya kayak apa? Itu yang status ketiga aja itu udah ratusan orang, belum status keempat orang yang turis-turis datang ke Australia. Itu juga pencoblosan jam 5 sampai jam 6. Numpuk dong ya, gila, emang tuh semua pada numpuk di KJRI. Jadi banyak yang protes, kasihan juga. Habis kenapa sih harus digabungin semua di KJRI? Itu saya nggak ngerti sama panitia sini, kayaknya persiapannya kurang apa bagaimana, aku kurang ngerti ya. Jadi banyak banget yang golput gara-gara ini. Dan tidak ada pemberitahuan dari panitia sebelumnya untuk orang yang visit ke sini ke Australia ternyata bisa pilih dengan harus membawa formulir A5. Soalnya banyak orang datang ke Indonesia mau nyoblos tapi dia nggak bawa formulir A5 karena memang tidak tahu harus bawa itu. Jadi banyak juga yang golput, sangat disayangkan sekali ya. Nah tadi pas saya nyoblos, saya berhubung nyoblos itu saya dikasih 2 kertas, yaitu kertas untuk pemilihan presiden sama kertas pemilihan DPRD. Tapi itu khusus untuk orang yang paspornya berasal dari Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Jadi karena paspor saya paspor Jakarta, pada saya orang Bekasi KTP saya, cuman saya dapat hak pilih 2, presiden dan DPRD. Nah gue bingung kan DPRD, gue asal colok aja, yang penting presiden gue tahu yang mana yang gue colok begitu. Tapi selain orang Jakpus ataupun Jaksel cuma dapat memilih hak pemilih untuk memilih presiden, tidak ada hak untuk memilih DPR begitu ya. Dan di sini juga gobloknya saya akuin saya tidak detail waktu saya pertama kali register. Soalnya teman saya tahun 2018 bulan Juli tahun kemarin, teman saya udah kasih datanya formulir lewat Facebook, ya. Saya isi data segala macam dan saya tidak lihat ternyata bisa melalui pos. Maksudnya melalui pos begini, kalau kamu tulis, oke, saya mau melalui pos. Jadi melalui pos itu jadi kamu nggak perlu datang ke TPS. Jadi panitia pemilu akan kirim kertas lembarannya itu untuk dicoblos ke alamat rumah kalian di Australia. Jadi dikirim melalui pos. Contohnya teman saya Desna, dia melakukan hal seperti itu melalui pos. Jadi dikirim melalui pos oleh panitia pemilu Australia, dikirim ke rumah masing-masing. Habis itu kamu tinggal coblos dari rumah, dikirim melalui pos, melalui alamat yang sudah dituliskan oleh panitia, alamatnya kemana. Jadi di luar negeri itu kamu bisa langsung datang ke TPS ataupun kamu bisa langsung datang ataupun kamu bisa melalui pos. Nah sayangnya saya tidak melihat kalau bisa melalui pos, jadi nggak perlu jauh-jauh saya nyetir ke sana. Tapi ya gimana, nggak apa-apa lah ya, pertama kali kan ya, wajar saya nggak tahu. Tapi nggak apa-apa juga, saya juga bisa ngeliat kondisi pemilihan di Australia seperti apa. Jadi next time kalau
5 tahun yang akan datang kalau ada pemilu lagi, saya melalui pos aja, jadi nggak ribet saya. Oke, jadi di sini jelas ya. Aku dijelaskan semuanya. Jadi sini ada 4 status DPT, capil yang terdaftar sebagai pemilih tetap itu saya seperti saya, atau capil pindahan sudah saya jelaskan, sama capil yang belum terdaftar itu banyak sekali di sini kasusnya. Yang belum terdaftar pemilih tetap karena dia mungkin mereka salah nulis datanya apa gimana, makanya namanya tidak terdaftar di website. Sama status DPK turis, yang orang-orang turis yang datang ke Australia yang tidak tinggal di sini, cuman holiday. Sayangnya mereka tidak diberitahukan sebelumnya harus membawa formulir A5. Makanya sangat disayangkan ada beberapa yang akhirnya golput gara-gara ngantrinya terlalu panjang, ngumplek semuanya di KJRI. So di sini sudah informasi yang sudah saya kasih tahu, pemilihan di Australia itu sangat ketat, tidak sembarangan karena harus ada daftar ulang lagi lah, verifikasi data dan segala macam. Oke. So informasi dari saya ini aja, pelajaran buat kalian yang nanti next time akan tinggal di luar negeri. Jangan sampai salah register nama kalian, nanti takutnya jadi ribet seperti ini, malah jadi nggak bisa nyoblos. Sama kalian yang mau liburan ke luar negeri tapi waktunya mepet saat pemilihan presiden, kalau bisa formulir A5 yang dari Indonesia kamu bawa kemana-mana, jadi kamu tetap bisa nyoblos walaupun kamu dalam kondisi holiday, lagi kondisi liburan di luar negeri. Oke? Jadi ingat dokumen harus dibawa kayak paspor A5 kalau kamu mau liburan ke luar negeri. Jadi kamu tetap punya hak untuk coblos di luar negeri walaupun kamu bukan tinggal di negara itu. Oke? Dan next time buat kalian yang sudah tinggal di luar negeri, jangan sampai salah ngisi data. Nanti bakal kacau ya. Sayang saya jangan jadi golput. Untuk kepentingan negara Indonesia. Oke? Makasih semuanya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat. Saya cuma hanya berbagi informasi. Oke, sampai di sini. Jangan lupa di-subscribe sama di-like video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.